dalam cara pandang Payungi, capaiannya itu 3 hal. Pemberdayaan tadi kan kita pengen punya daya toh, kita makin punya kekuatan toh. Semua orang punya kemampuan masing-masing meningkatkan kualitas diri masing-masing. Nah 3 hal ini yang harus dicapai. 1, materi. Dengan kita punya materi ini kan kita tadi bisa berkorban, kita bisa bersedekah, kita bisa berbuat baik. Artinya komunitas ini sejak awal sadar dirancang untuk mendapatkan materi. Materi itu dari mana? Dari komunitas yang kita bangun ini. Oh, panenane ADW sing makin apik opo. Oh, kira-kira inovasi selain pertanian apa? Apa kita juga harus kayak tadi yang diimpingkan Pak Agus, punya perikanan, punya peternakan, terintegrasi ke sawah-sawah macam-macam itu. Nah, itu kan mimpi harus jenengan mulai pulang nanti mikir, kapan yo ADW komunitas ADW yo duwe perikanan, duwe peternakan, sawah, sayuran. Jadi penghasilannya tuh macam-macam. Ada penghasilan harian, mingguan, bulanan, tahunan. Ini materi ya, capaian pertama. Yang kedua, capaian yang penting ini mental, Pak. Mental itu membentuk jenengan-jenengan percaya diri, berani ngomong, berani berpendapat, berani berbeda pendapat tapi nggak bubar, berani untuk menunjukkan perannya. Di sini di Payungi, mbah-mbah itu tak ajak fashion show. Kalau mau ulang tahun, ayo tampil macak sing ayu, nganggo jarik-jarik fashion show. Kenapa mereka berani? Karena mentalnya naik, percaya diri, berani, inovatif, kreatif, itu mental. Orang tuh pikirannya kita jadi pinter, tidak gampang dibohongi, tidak gampang dikasih janji-janji. Itu kan sebenarnya mental juga yang mempengaruhi kita supaya kritis, berani mengkritik, berani menyampaikan pendapat. Yang terakhir ketiga itu spiritual, Pak. Spiritual itu kalau bagi saya bukan hanya kayak tadi kita sholat ritual, bukan itu. Spirit dan ritual. Spirit itu perjuangan. Dengan kita punya spiritual itu, kita punya cinta, Pak. Kita punya kasih sayang, kita punya kepedulian. Kita tuh mau satu sama lain senasib sepenanggungan. Ini karena spiritual. Mungkin ada, Pak, di tempat jenengan itu orang kaya raya, materialnya cukup, Pak, tapi 2 ini rendah banget. Mentalnya rendah, spiritualnya rendah. Kaya, pamer wae, nyakiti tanggane, nggak peduli sama tetangganya. Orang nggak peduli sama tetangganya itu menunjukkan bahwa spiritual dia rendah, meskipun dia sholatnya rajin. Tapi mungkin ada, Pak, di tempat jenengan tuh materialnya nggak akeh, sederhana aja lah, tapi wonge baik, wonge entengan. Jenengan percaya nek wong kuwi ngomong, nek dijak gerak karo wong kuwi sampean yo percaya gek gelem. Kira-kira marem sing ndi? Sing sugih tapi ora peduli, sing biasa wae tapi wonge entengan, peduli, punya kasih sayang, punya cinta. Pilih mana? Pilih yang kedua, pilih yang biasa tapi dia entengan, peduli, dia sama orang tetangganya, diajak apa-apa siap. Gak enek duit, ya sementing anggar golem gotong royong jadi. Tapi pemberdayaan bukan untuk memilah-milah itu. Pemberdayaan itu untuk menciptakan manusia yang punya 3 ini. Jadi Mas ini yang 19 tahun ini, 5 tahun lagi harus punya 3 ini. Nah, kita menciptakan SDM yang kayak gitu penting nggak, Pak? Kita nanam anak-anak kecil kayak gitu untuk dia dilatih menjadi petani masa depan yang pinter, inovatif. Dia mau bekerja bareng, nggak apa-apa. Jangan-jangan masa depan Mas Tani di Margo di Metro Selatan ini dari anak-anak yang sekarang masih umur 10 tahun. 5 tahun lagi 15 tahun loh, Pak. 15 tahun kira dijak munggah ngudukne genteng, naikne genteng wis iso cah ngono kuwi. Nah, maksud saya komunitas ini jangan menyepelekan anak-anak yang sekarang masih berumur muda itu. Kalau kita luput nggak mau ngurus mereka, 5 tahun lagi dia jadi musuh kita. Penting nggak pendidikan pemberdayaan ini di level lingkungan kita sendiri?